karena pembahasan kita berkenaan tentang delegasi-delegasi yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memeluk agama Islam. Dan dua delegasi yang telah kita pelajari di kesempatan yang lalu, yakni delegasi Daus, suku Daus, dan delegasi dari Abdul Qais. Taib, untuk mempersingkat waktu, kita lanjutkan saja pembahasan kita di hari yang berbahagia ini, berada di penghujung Safar. Kita berada di tanggal 28 Safar 1447 Hijriah, bertepatan 22 Agustus 2025 Masehi. Kita masuk ke delegasi berikutnya, kabilah berikutnya, yakni utusan dari Farwah bin Amr al-Juzami. Farwah adalah seorang mantan panglima keturunan Arab yang menjadi salah satu panglima perang Romawi. Jadi Farwah adalah salah seorang yang berdarah Arab dan beliau profesinya salah satu panglima perang dari Kaisar ya. Kalau Romawi Kaisar, kalau Persia baru Kisra. Jadi Farwah bekerja kepada mereka untuk mengkoordinir kabilah-kabilah Arab yang berada di bawah kekuasaannya. Nah, jadi ini metode juga. Misalnya ada di suatu negeri, kita misalnya ada usaha di situ, maka pekerjakanlah orang penduduk situ. Nah, ini salah satu bisa yang kita petik pelajaran. Nah, jadi otomatis insya Allah akan orang-orang yang putra daerah, orang penduduk pribumi, otomatis akan menjaga apa yang kita usahakan. Terkadang ada seseorang misalnya anggap saja membangun rumah ibadah, contoh rumah ibadah misalnya, tetapi orang-orang di situ tidak kita libatkan, orang-orang di sekitar masjid yang akan dibangun. Ini enggak, otomatis agak susah mendapat izin-izin perizinannya. Biasanya yang semacam ini susah untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan dan seterusnya. Tetapi jika kita libatkan orang-orang di sekitar itu, maka mudah-mudahan kita dimudahkan urusannya. Ini terucap karena ada di salah satu bagian di Pekanbaru ini bahwasanya dia akan mendirikan masjid, akan tetapi tidak mendapatkan izin dari RW setempat karena alasan di RW tersebut sudah ada masjid dan itu pun tidak penuh. Seandainya dibangun lagi, maka nanti pecah-pecah jamaahnya, entah mana mau ke sini atau yang baru ini. Cuman walhasil kesimpulannya akhirnya mereka mengetahui bahwa masjid yang dilakukan oleh ikhwan ini, yang akan dibangun oleh ikhwan ini, ya masjid yang otomatis ditegakkan kajian tauhid, kajian sunnah dan seterusnya. Nah, jadi dari situ maka sudah tercium baunya, akhirnya tidak dapat lanjut proses tersebut. Di alhamdulillah ala kulli hal. Jadi harus ada taktiknya juga. Mungkin kita di sini dulu alhamdulillah Allah mudahkan dalam pengurusan perizinannya, dan memang geli-geli sedap kalau seandainya dalam pengurusan, mungkin bapak-bapak kita sudah mengetahuinya, bagaimana antara tarik ulurnya. Namun apabila orang yang biasa mengurusnya atau dilibatkan warga setempat, itu mudah-mudahan itu mudah. Sebagaimana kita ambil pelajaran dari Farwah bin Amr al-Juzami, beliau adalah orang keturunan Arab, panglima, salah satu panglima perang dari Romawi, dan mengatur orang-orang kabilah Arab yang di bawah kekuasaan mereka. Jadi kalau sesama suku itu mudah untuk mengaturnya. Seperti kita berbanyak suku, ribuan, banyak ratusan ribuan suku di negeri kita. Coba kalau orang Minang, sesama orang Minang yang mengaturnya itu agak mudah.
Tapi kalau orang Minang diatur orang lain, nggak mau dia. Dan seterusnya, orang Jawa, orang Timur. Nah, jadi ini semacam taktik dan ini digunakan oleh Romawi untuk kelanggengan kekuasaannya. Beliau bertempat tinggal di Mu'an, jadi salah satu kawasan Syam, di daerah Mu'an. Dan beliau memeluk Islam tatkala melihat kepahlawanan keberanian kaum muslimin pada perang Mu'tah tahun 8 Hijriah. Tertarik melihat keberanian pasukan kaum muslimin. Ya, karena waktu itu kita saksikan pasukan yang berjumlah 3.000 pasukan berhadapan dengan 200.000 pasukan. Ini bukan sembarangan pasukan yang berani ini. Pasukan berani mati. Memang pasukan berani mati. Dan 3 komando pun tewas langsung sebagai syuhada. Zaid bin Harithah, kemudian Ja'far bin Abi Thalib, kemudian Abdullah bin Rawaha. Sehingga terakhir komando perang, panji perang diambil oleh Saifullah, pedang Allah, Khalid bin Walid radhiyallahu anhum ajmain. Jadi melihat keberanian pasukan muslimin, maka tertariklah hatinya untuk memeluk agama Islam. Ini bukan keberanian sembarang keberanian. Apalagi dia seorang komando perang yang biasa berhadapan dengan medan pertempuran. Tentu tertakjub dengan melihat keadaan seperti itu. Sehingga alhamdulillah di dalam dadanya bersinarlah cahaya Islam. Setelah masuk Islam, dia mengirim seorang utusan kepada Rasulullah SAW untuk memberitahukan perihal keislamannya dan menghadiahkan kepada beliau seekor bagal putih. Bagal itu bigal, peranakan antara onta dan keledai. Dan ini warna yang indah, warna yang putih. Jadi namanya bigal, peranakan kawin silang antara keledai dan kuda, itu bigal namanya. Saat Romawi mengetahui berita keislamannya, mereka menangkap dan memenjarakannya, kemudian diberikan 2 opsi kepadanya. Jadi Islamnya ketahuan oleh penguasa Romawi, oleh pemerintah kekaisaran Romawi, maka diberikan 2 pilihan. Yang pertama, keluar dari agama Islam atau mati. 2 pilihan saja. Tetap dengan keyakinannya, dengan agamanya yang hak Islam, atau mati. Kalau kita apa kita pilih? Keluar aja dari Islam, nanti masuk Islam lagi. Yang penting selamat. Tapi inilah, apabila cahaya keimanan sudah bersarang di dalam hati, beliau pun memilih lebih baik mati daripada mengorbankan keimanannya. Jadi memang begitulah keimanan yang sebenarnya, yang apabila telah menghujam ke dalam lubuk hati, tidak ada takut dengan kematian. Dan Farwah memilih kematian. Lalu dia disalib di Palestina, tepatnya ada sebuah tempat namanya mata air bernama Afra. Kemudian dieksekusi dengan memenggal lehernya. Itulah akhir dari kehidupan Farwah bin Amr al-Juzami, komandan dari pasukan Romawi keturunan Arab. Memilih mati, dipenggal lehernya daripada murtad dari agama Islam. Sementara kita hidup di zaman yang rapuh keimanan, menjual agama Allah Subhanahu wa taala untuk keuntungan duniawi. Banyak, enggak usah kita saksikan betapa banyak awalnya bertopengkan agama, setelah mendapatkan keinginannya agama dicampakkan. Jadi hanya untuk berpijak mencapai tujuannya, waliyazubillah, mengorbankan agama untuk mencapai keuntungan duniawi, waliyazubillah. Dan begitu juga yang terhadap orang yang lemah imannya, dengan 1 kardus Indomie bisa berubah agama. Biasanya di tempat-tempat yang bencana, dan ini memang diatur oleh orang-orang misionaris
memberikan bantuan-bantuan, dan begitu juga sampai ke pedalaman-pedalaman yang awalnya mereka beragama animisme, paganisme dan seterusnya, yang tidak tahu agama sama sekali, akhirnya masuklah orang pedalaman. Semacam di Riau ini banyak yang suku Talang Mama dan seterusnya. Nah, itu kalau bagi yang ada akun Ustadz yang Markis Lipat Kain itu, bagaimana dakwah beliau di pedalaman, yang kendaraan ke situ kapal perahu yang pakai mesin itu melewati Sungai Subanji ya. Sampai ke pedalaman itu ternyata orang-orang misionaris itu sudah dahulu, dan beliau tidak memberikan Indomie, tidak memberikan makanan lagi, tetapi dibuatkan penduduk tersebut rumah. Dibuatkan rumah di ini kan. Siapa yang tidak akan tertarik dengan agama yang berkorban seperti itu? Pernah mendengar kajian Ustadz Abdul Muhsin Dr. Firanda Dirja Hafizallah Ta'ala tentang perjalanan dakwah guru beliau, yakni Syekh Abdul Razak, yang pernah datang ke Pekanbaru Hafizallah Ta'ala. Itu beliau pernah diajak berdakwah ke pedalaman Afrika, bukan Kalimantan tapi Afrika, sampai rawa-rawa dan seterusnya. Dan beliau ketika itu Syekh menceritakan kepada beliau merasakan ini tantangan dakwah, bukan seperti yang beliau mengisi di Madinah, yang halaqah beliau di Masjid Nabawi, mengajar di Jamiah Islam Madinah, mendapatkan perjalanan ke pedalaman, dan akhirnya beliau pun tercengang. Ternyata misionaris itu sudah puluhan tahun hidup di situ. Sudah daulan orang misionaris. Dan itu pun perempuan. Memang dana mereka mungkin banyak dari Vatikan, tidak putus ya, tetapi semangatnya untuk mendakwahkan keyakinan mereka itu tidak tanggung-tanggung. Sampai mungkin beliau dari Eropa, dari segala Eropa yang kita mengetahui bagaimana negara-negara di Eropa majunya, memilih hidup di pedalaman hutan belantara untuk menyebarkan keyakinannya. Ini pukulan, dan Syekh pun langsung tidak menyangka sudah puluhan tahun hidup di situ. Sementara mungkin beliau terbesit dalam hatinya, ini enggak tanggung-tanggung, kan, tetapi sudah dahuluan, dan perempuan lagi, misionaris yang telah dahulu mengembangkan keyakinannya. Taib. Kemudian delegasi Suda delegasi yang telah datang setelah kepulangan Rasulullah SAW dari Ji'ranah tahun 8 Hijriah. Jadi setelah terjadi Fatu Mekah, lalu Nabi SAW menyerang suku di Taif. Ada namanya Ji'ranah. Di situ sudah ada masjid sekarang, dan salah satu menjadi tempat miqat bagi orang yang umrah. Itu tempat memulai miqatnya, ihramnya. Bagi yang ada plus Taif, yang berkeyakinan adanya umrah berkali-kali, mereka akan mengambil miqat di situ, berihram kembali. Jadi ada sebagian, kan ada keyakinan orang yang bisa berumrah berkali-kali dalam satu perjalanan. Disitulah tempat miqatnya, di Ji'ranah. Ini delegasi Suda itu datang kepada Nabi pada tahun 8 Hijriah. Setelah itu baru Nabi umrah, dan setelah itu baru kembali ke Madinah. Rasulullah SAW sedang menyiapkan 400 pasukan kaum muslimin yang diperintahkan untuk menduduki sebagian Yaman. Salah satunya adalah Suda. Pada saat pasukan muslimin berkemah di suatu bukit, Ziyad bin Al-Haris As-Sudai mengetahuinya. Kemudian dia bergegas mendatangi Rasulullah SAW dan dia berkata, aku datang sebagai delegasi orang-orang yang aku tinggalkan kaumnya. Dia mendatangi Rasulullah, Ziyad bin Haris As-Sudai dari delegasi Suda, meninggalkan kaumnya untuk berjumpa dengan Nabi SAW. Mohon tarik mundur pasukanmu dan aku bersama masyarakatku akan tunduk padamu. Ini semacam perundingan damai.
Lalu Rasulullah SAW memerintahkan menarik pasukan yang 400 tadi untuk mundur. Maka ketika pasukan itu kembali ke kaumnya, menganjurkan untuk mendatangi Rasulullah. Yang siapa tadi? Ziyad bin Al-Haris As-Sudai. Setelah Nabi menarik pasukan tersebut yang 400 orang jumlahnya, kemudian Ziyad bin Haris As-Sudai mendatangi kaumnya. Lalu beliau menyarankan agar bergegas-gegas menjumpai Rasulullah SAW untuk memeluk agama Islam. Dan alhamdulillah ketika itu yang bergegas mendatangi adalah berjumlah 15 orang. Namun cikal bakas 15 orang ini kembali ke kaumnya dan mendakwahkan agar memeluk agama Islam. Alhamdulillah ketika haji wada di tahun ke-10 Hijriah, dan ini kita belum sampai, setelah ini insyaallah, itu yang awalnya berjumlah 15 orang tadi di haji wada itu menjadi 100 orang. Alhamdulillah. Dan begitulah dakwah. Dakwah itu jika sabar meskipun pelan itu akan nampak perkembangannya. Mungkin ketika kita baru-baru belum mengetahui, apalagi di Pekanbaru yang belum ada masjid tetap untuk kajian ilmiah, itu nampak orangnya itu saja. Ini kajian di Umar, kajian di Masjid Akramunas di Gobah, Unri, kajian di Jalan Ampi, Marpoyan, orangnya itu aja karena harinya berbeda-beda. Itu di zaman itu. Jadi kita saling kenal dengan orang yang hadir kajian. Ini bapak ini bapak ini. Oh ini datang. Ini jumpa lagi ini. Dan seterusnya. Kalau Ahad pagi kajian sama Ustadz Abu Zubair. Nah, jadi orangnya itu saja kalau di zaman dahulu, kalau dikembalikan 20 tahun yang lalu. Nah, jadi yang hadir datang kajian Ustadz Muhammad Zaki di Umar, orangnya itu aja. Kemudian datang ke kajian Ustadz Arman rahimahullah, orangnya itu juga. Nah, karena tempatnya berbeda, harinya berbeda. Berbeda kita di sekarang ini, tepatnya kita berada di 28 Safar 1447 Hijriah. 22 Agustus 2025 Masehi sudah banyak masjid dan musolanya. Masjid besarnya, alhamdulillah bisa diadakan tablik akbar, ribuan jamaah dan kendaraan bisa diparkir. Namun setiap masjid dan musola sudah ada kajiannya rutin masing-masing sehingga jarang berjumpa. Kalau dahulu itu hangat rasanya. Bagi siapa yang dahulu hangat rasanya. Karena saling kalau sudah sering jumpa itu lain, rasa persaudaraan lain, dan kita itu seperti orang mahasiswa atau pelajar. Meskipun sudah tua, pakai tas dahulu. Dalamnya ada buku dan untuk mencatat. Karena keyakinan dahulu kaidul ilmu bi kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Nah, jadi duduk dekat ustadz rame-rame kan mendengar kajian tadi. Tapi masanya sudah hilang. Yang seperti itu meskipun ada yang mencatat, alhamdulillah, barakallahu fikum. Seperti yang sekarang, kalau sekarang kan santai, bisa di rumah live streaming media kreatif, live streaming Masjid Taqwa, Masjid Taqwa apa kita nih namanya, Masjid Taqwa Pekanbaru. Nah ini bisa di rumah, kajian Ustadz ini, kajian muslimah dan seterusnya, alhamdulillah. Nah, kalau dahulu begitu zamannya. Jadi bagaimana? Ya ini kita berjalan dengan sunatullah. Tidak bisa kita enak zaman dahulu, enak enggak. Yang penting kita lewati saja, yang penting kita tidak berubah. Karena dahulu ada orang ketika itu keras, bahkan sempat hadir di majelis Buya Jufri Effendi Wahab rahimahullah taala, guru dari ustaz-ustaz kita semuanya di Al-Furqan. Nah, itu beliau ada majelis dan ada ikhwan ini, bapak ini hadir di majelis tersebut. Keras dahulu, akan tetapi sekarang mungkin sudah
waliyadzubillah, hanya kepada Allah kita memohon perlindungan. Sekarang berjumpa sudah pakaian seperti, masih ada jenggotnya, kalau dulu kan seperti ini. Terus pakai jubah ini, nisfu syak, istilahnya setengah betis, pokoknya seolah-olah multazim. Sekarang pakai sepatu mengkilat, baju masuk ke dalam, kayak orang kantoran kerja itu, dan jenggotnya sedikit. Yang penting ada sunnahnya gitu. Nah itu kejadian, istilahnya tidak ada yang bisa menjaga kita itu tetap istiqomah. Tidak ada jaminannya. Dan salah satu upaya kita untuk istiqomah ya senantiasa belajar, hadir di majelis ilmu, senantiasa. Kalau sudah hendak itu lama-lama berat melangkahkan kaki ke masjid ilmu itu. Berat. Dan paling kekuatan itu akan ada kalau ada tablik akbar. Ustadz dari luar kota, ustadz yang kondang dan seterusnya. Adapun yang membahas rutin misalnya ditentukan kajiannya usul salasah misalnya, qawaidul arba', kemudian dari hadis misalnya hadis arba'in an-nawawiyah dan seterusnya, yang rutin setiap pekan itu dibahas, itu tidak mau orang lagi sekarang. Padahal itulah yang kalau diikuti terus-menerus secara sistematik, ibarat buat bangunan kita kokoh, dasarnya pondasi ini bangunan berdirilah, maka akan jadi kokoh. Kalau orang tablik akbar hanya sesekali saja, itu dia hanya sebentar saja. Seperti orang yang sakit lalu disuntikkan atau diberikan obat penghilang rasa nyeri, setelah itu kembali nyerinya. Berbeda orang yang senantiasa hadir, imannya insya Allah akan terjaga. Dan orang-orang yang biasa hadir di majelis ilmu dari dahulu 20 tahun yang lalu sampai sekarang masih belajar. Ini bukan mentazkiyah, itu bapak-bapak di Umar ketika anak pribadi melihat beliau mengaji, sudah putih jenggotnya tetap mengaji juga sampai sekarang. Mungkin bapak-bapak di sini ada juga, alhamdulillah, dan mudah-mudahan bisa istiqomah sampai ajal menjemput. Karena kembali kita ingatkan, kita belajar agama itu bukan untuk yang lainnya, waktu senggang dan seterusnya. Ya jelas, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang keluar dalam rangka mempelajari agama Allah, menuntut ilmu agama, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Jadi kita belajar itu ingin masuk surga. Ngapa capek-capek ini nunggu azan Isya, ingin masuk surga. Dan ini adalah jalan yang termudah untuk masuk surga. Sepakat Imam Ibnu Rajab Hambali dalam ibadah yang paling mudah untuk memasukkan orang ke dalam surga adalah menuntut ilmu. Mudah, kita hanya duduk, kita hanya mendengarkan, memahami lalu diamalkan, mudah. Coba yang seperti Farwah bin Amr Al-Jizami atau sahabat yang disuruh utusan delegasi ini berperang, berat untuk masuk surga, jadi syahid. Sementara kita hanya duduk di halaqah zikir, yakni min riyadul jannah, kata Nabi SAW, salah satu taman-taman surga. Kenapa raudhah di dekat Masjid Nabawi itu dikatakan raudhah, tamannya, salah satu taman-taman surga? Karena disitulah Nabi dan para sahabat sering bermajlis. Ketika wahyu turun, di situ Nabi sering. Atau makanya namanya raudhah, taman. Jadi majelis ilmu adalah min riyadul jannah, salah satu dari taman-taman surga. Tenang kita. Bapak itu tenang, bisa tidur. Di rumah enggak bisa tidur. Tenang hati di majelis ilmu. Kan? Bukti. Dan jangan sampai mulai pujian, assalamualaikum kata ustadznya kan, kemudian innal hamdalillah namadu, udah ada tidur. Pas terakhir sallallahu nabi lalu baru bangun kan. Ini enggak boleh juga kan. Kehilangan pelajaran. Taib. Kemudian kita lanjut ke delegasi berikutnya. Jadi ini sebenarnya di buku-buku sirah banyak sekali delegasinya. Akan tetapi ini dibawakan yang penting-penting saja,
yang ada riwayatnya. Kemudian kedatangan Ka'ab bin Zuhair bin Abi Sulma. Beliau Ka'ab bin Zuhair ini adalah bagian keluarganya terkenal dengan pujangga, penyair dan termasuk penyair kondang di bangsa Arab ketika itu. Kondang kalau bahasa kita yang viral. Nah, jadi di zaman itu itulah yang sebagai media massa untuk memuji seseorang atau untuk mencela seseorang melalui syair. Dahulu di awal-awal sebelum masuk Islam, Ka'ab bin Zuhair ini sering mengejek-ngejek Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui syair-syairnya awalnya. Kemudian setelah Rasulullah pulang dari perang Taif yang kita tadi sebutkan, lalu Nabi umroh di Ji'ranah itu berdekatan. Taif dengan Ji'ranah itu berdekatan. Jadi Taif dulu kalau ingin ke Mekah melewati Ji'ranah, melawan suku diantaranya Hawazin, perang Hunain ketika itu. Di tahun 8 Hijriah, Bujair bin Zuhair, saudara dari Ka'ab bin Zuhair, mengirim pesan ke Ka'ab bahwa Rasulullah SAW telah membunuh orang-orang di Mekah yang dahulu pernah mengejek melalui syair dan menyakitinya, sedangkan para penyair Quraisy lainnya telah kabur ke segala penjuru. Maka jika masih sayang pada diri dan nyawamu, bersegeralah mendatangi Rasulullah, karena beliau tidak akan membunuh orang yang datang dalam keadaan bertobat. Jika tidak, carilah jalan keluar sendiri. Jadi karena syair-syairnya dahulu dan terdengar berita oleh saudaranya, yaitu saudara Ka'ab bernama Zuhair, Bujair bin Zuhair. Jadi saudaranya Bujair bin Zuhair memberitahukan kepada saudaranya, ini hubungan adik kakak ini hubungan darah, enggak saling lah begitu. Jadi sangat aneh seseorang yang lahir dari rahim ibu yang sama, bapak yang sama, bertengkar masalah warisan, ini aneh. Perhatikanlah orang yang ini, meskipun mereka hidup di zaman Arab, belum memeluk Islam, tetapi saling memberi tahu keselamatan. Datangilah Rasulullah SAW karena telah mendapat kabar pujangga-penjaga, penyair-penyair di Arab yang ketika itu di Mekah itu telah diberikan sanksi hukuman. Datangilah Rasulullah SAW karena ketika itu Rasulullah SAW dekat dari delegasi mereka. Setelah terjadi surat menyurat antara kedua orang yang beradik kakak ini, sampailah akhirnya Ka'ab merasakan bumi ini menjadi sempit baginya. Jadi dibalas lagi. Akhirnya merasuk juga, oh iya. Ada khawatirnya kalau dah bumi menjadi sempit, khawatir. Takut-takutnya nanti hukuman tersebut sampai kepada dirinya karena dia telah sering di sebelumnya itu mengejek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia menuju Madinah. Zuhair menuju Madinah dan singgah di rumah seorang dari kabilah Juhainah dan salat subuh bersamanya. Selesai salat, orang itu memberi isyarat kepadanya di mana Rasulullah SAW, di rumah orang dari kabilah Juhainah itu. Kemudian ia pun duduk dekat Nabi SAW, di sisi Nabi SAW, padahal belum mengenal Nabi SAW. Lalu Ka'ab berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Ka'ab bin Zuhair telah datang menemuimu untuk memohon perlindungan kepadamu seraya bertobat dan memeluk agama Islam. Apabila aku membawanya ke hadapanmu, kamu akan menerimanya. Padahal dia sendiri yang bernama Ka'ab bin Zuhair, tetapi dia seolah-olah memberikan kabar ada seorang Ka'ab bin Zuhair akan datang kepadamu ya Rasulullah, lalu dia akan beragama Islam dan seterusnya. Apakah engkau menerimanya, katanya. Lalu Nabi SAW menjawab, ya mau, kata Nabi SAW. Lalu dia pun berkata, sebenarnya Ka'ab bin Zuhair itu adalah aku, kata dia kan. Seorang Ansar melompat ke arahnya. Ada orang Ansar yang ketika itu bereaksi, melompat ke arahnya lalu meminta izin kepada Nabi SAW
"Wahai Rasulullah, izinkanlah aku untuk memenggal lehernya." Lalu kata Nabi SAW, biarkan dia dan menjauhlah darinya. Jadi Nabi SAW tidak mengizinkan. Sebagaimana Umar beberapa kali ingin memenggal leher eh, siapa yang gembong munafik? Abdullah bin Ubay. Ya, Abdullah bin Ubay ya. Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa namanya lupa juga. Ada yang ingat? Ya, Abdullah bin Ubay bin Salul, gembong munafikin. Jadi kalau nanti salah dikoreksi. Nah, jadi Umar sering, ya Rasulullah, izinkan aku memenggal lehernya. Kata Nabi SAW, jangan. Nanti kata orang, nanti dituduh orang Muhammad membunuh sahabatnya. Karena orang-orang munafik itu sholat bersama kaum muslimin, kemudian ikut berperang juga dan seterusnya. Walaupun hati mereka tidak menerima agama Islam. Sudah azan Pak ya? Itu sudah azan. Baik, kita azan dulu. InsyaAllah setelah azan kita lanjutkan kisah dari Ka'ab bin Zuhair As-Sulami.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Kemudian untuk menebus kesalahan dari Ka'ab bin Zuhair, maka beliau membuat syair-syair yang begitu indah menggambarkan keelokan Nabi sallallahu alaihi wasallam, memuji-muji Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bahasa yang indah. Begitu juga beliau juga memuji kaum Muhajirin dan Ansar. Kita tidak bacakan syairnya, akan tetapi syair beliau itu menunjukkan bagaimana di yang dahulu beliau ejek, beliau hina, lalu dipuji-puji dengan pujian yang tentunya itulah alat dahulu untuk menyampaikan berita, semacam alat komunikasi atau media di zaman itu melalui syair-syair dari para pujangga-pujangga. Nah, ketika itu saja bisa beliau merangkai syair. Sudah kebiasaan. Seperti orang Melayu yang biasa berpantun. Sudah mudah saja untuk merangkai pantun-pantun tersebut. Jadi seperti itulah. Dan beliau pun memuji orang Muhajirin dan Ansar. Taib. Kemudian ke delegasi berikutnya, Negeri Uzrah, ini datang pada tahun 9 Hijriah. Mereka berjumlah 12 utusan, diantaranya Hamzah bin An-Nu'man. Jadi beliau saudara seibu dengan Qusay. Qusay salah seorang nenek moyang Nabi SAW. Jadi kalau diurut ke atas ada bin Qusay, ada Qusay, nama-nama Qusay. Dan Qusay lah yang mengusir Khuza'ah dan Bani Bakar dari pusat kota Mekah. Dan beliau Qusay untuk Mekah itu masih banyak kerabatnya. Lalu Nabi SAW menyambut kedatangan delegasi Uzrah yang masih saudara seibu dengan Qusay, dan itu termasuk dari nenek moyang Nabi SAW. Dan Nabi pun memberi kabar gembira nanti akan Syam itu akan ditaklukkan, kata Nabi SAW. Jadi sudah ada kabar dari Nabi SAW bahwasanya Syam itu akan ditaklukkan. Kabar dari Nabi SAW. Kemudian delegasi berikutnya yang ketujuh, delegasi Bali. Datang pada bulan Rabiul Awal tahun 9 Hijriah. Jadi delegasi ini masuk Islam dan tinggal di Madinah selama 3 hari. Abu Ad-Dubaib bertanya kepada Nabi SAW tentang bagaimana menjamu tamu. Jadi ini hadis yang maknanya apakah ada pahalanya menjamu tamu, kata beliau bertanya kepada Nabi SAW. Lalu Rasulullah SAW menjawab, ya, kebaikan apapun yang kamu perbuat terhadap si kaya atau si miskin merupakan suatu sedekah. Dia bertanya kembali, jadi jarak bertamu ini berapa? Dijawab oleh Nabi, 3 hari. Jadi ilmu jadinya. Dia bertanya kepada Nabi SAW tentang batas waktu orang bertamu, lalu menjamu tamu dan seterusnya. Setelah itu dia bertanya tentang domba yang lepas atau hilang. Ini domba. Lalu Nabi SAW, iya bagianmu, bagian saudaramu, atau bagian serigala. Jadi kalau domba lepas, kemungkinan boleh diambil. Kemudian boleh diambil oleh orang lain, atau nanti serigala yang akan memakannya. Lalu mengenai onta yang lepas, bagaimana pula ya Rasulullah? Lalu Nabi SAW, dia bukan bagianmu dan juga bukan bagian serigala. Akan tetapi biarkan sang pemiliknya yang menemukannya. Jadi kalau untuk domba yang lepas itu bisa diambil. Kalau orang yang lain mengambil. Kalau tidak dimangsa oleh serigala. Tetapi kalau onta jangan diambil. Biarkan saja. Dan serigala pun tidak akan berani memakan onta. Memangsa onta. Biarkan saja nanti pemiliknya yang menemukannya. Kemudian yang 8, delegasi Bani Thaqif. Ini datang kepada Nabi SAW pada bulan Ramadan tahun 9 Hijriah. Jadi kita berada di kisah dengan Nabi SAW berada di tahun ke-9 Hijriah. Itu sepulang Nabi dari perang Tabuk. Nabi perang Tabuk di bulan Rajab.
eh, setelah Rajab, apalagi Sya'ban, Ramadan. Berarti 2 bulan setelah peristiwa perang Tabuk. Urwah bin Mas'ud As-Saqafi mendatangi Rasulullah SAW. Jadi beliau adalah pemimpin dari Bani Thaqif. Dan beliau beranggapan bahwasanya setelah dia bermeluk agama Islam, dia kembali ke kaumnya akan menerimanya. Karena dia seorang pemimpin. Ini akan didengar kata-katanya oleh kaumnya. Namun apa yang terjadi rupanya tidak seperti yang Urwah bin Mas'ud bayangkan. Ketika beliau menyatakan keislamannya, lalu mengajak kaumnya, anak panah datang menghujamnya dari segala penjuru. Maka wafatlah beliau ketika itu, tewas. Setelah beberapa bulan dari kematiannya, maka kabilahnya berkumpul. Ini kalau benar ini apa yang dikatakan ini nanti akan datang pasukan orang kaum muslimin dan seterusnya, maka tidak akan selamat kita. Maka diutuslah 2 orang Bani Aflah dan 3 orang dari Bani Malik, sehingga total mereka 6 orang. Di antaranya Utsman bin Abil Al-As As-Saqafi yang merupakan orang yang termuda umurnya. Jadi mendatangi Nabi SAW, lalu mereka mendengarkan Al-Quran dan melihat orang-orang ketika sholat. Utusan ini melihat bagaimana Nabi SAW dan para sahabat di Madinah. Namun beliau ingin ada kesepakatan. Jadi orang Bani Thaqif ini meminta dispensasi. Dan dispensasinya itu melegalkan yang diharamkan oleh agama. Seperti masih boleh berzina. Jadi kami memeluk Islam ya Rasulullah, tapi beri dispensasi. Masih boleh berzina, masih boleh minum khamar, masih boleh makan harta riba, membiarkan tagut mereka yaitu Latta. Jadi orang Bani Thaqif, nama berhala mereka Latta. Terus meninggalkan sholat, tidak merusak patung-patung ibadah kami dengan tangan-tangan mereka. Namun setiap butir-butir yang mereka ajukan kepada Nabi supaya diberikan keringanan dispensasi, semuanya ditolak oleh Nabi. Ya sama aja tidak sholat, kemudian berzina, minum khamar, untuk apa masuk Islam kan? Enggak ada satupun. Jadi semuanya ditolak oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tidak ada jalan lain lagi, akhirnya mereka menyerah dan mau masuk Islam. Ada lagi syaratnya, ini syarat yang terakhir. Bahwasanya jangan dihancurkan Lata berhala mereka kecuali oleh Rasulullah SAW sendiri. Itu permintaan mereka. Jadi beliau tidak mau, akan tetapi Rasulullah sendiri yang menghancurkannya, kata mereka. Kemudian Nabi SAW menunjuk Utsman bin Abi Al-As As-Saqafi sebagai pemimpin mereka, karena beliau yang paling banyak bertanya dengan Nabi SAW, belajar agama, tentunya beliau yang paling banyak memahami tentang agama Islam. Jadi selama utusan tersebut di Madinah tetap belajar. Seperti Utsman bin Abi Al-As As-Saqafi tetap bertanya kepada Nabi SAW tentang agama, lalu bagaimana tentang ini dan seterusnya. Dan ketika Nabi SAW wafat, Utsman bin Abi Al-As As-Saqafi menyeru kaumnya. Ini ketika Nabi SAW wafat, wahai Bani Thaqif, janganlah seperti kaum yang lain. Kita adalah orang yang terakhir memeluk agama Islam di tahun ke-9 Hijriah. Jangan menjadi orang yang terakhir masuk Islam tetapi yang pertama murtad. Jadi ketika Nabi SAW wafat, itu banyak dari kabilah-kabilah yang wafat. Dan walhamdulillah Bani Thaqif termasuk yang setia, yang kuat imannya. Mekah, Madinah, Bahrain, Bani Thaqif, dan hanya berapa? Dan banyak yang keluar dari Islam, dan itulah tugas yang berat yang digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq.
memerangi orang murtad. Setelah pulang ke kaumnya, maka beliau pun menyampaikan apa yang telah disepakati dengan Nabi SAW tentang ajaran yang telah banyak ditanyakan oleh beliau terhadap Rasulullah SAW. Adapun yang menghancurkan Lata bukan Nabi SAW langsung, tetapi Nabi SAW mengutus Khalid bin Walid, dan ketika itu yang ikut Al-Mughirah bin Syu'bah. Kita mengatakan Mughirah bin Syu'bah adalah salah seorang sahabat yang meriwayatkan hadis Nabi SAW. Demi Allah, sungguh aku membuat kalian pasukan muslim menertawakan Bani Thaqif. Lalu dia mengumpulkan kampaknya ke berhala, namun ia jatuh tersungkur. Nah kan, tidak percaya, bukan sembarangan yang bisa membunuh Lata itu. Namun ketika itu orang-orang Taif itu berucap, semoga Tuhan menyingkirkan Al-Mughirah bin Syu'bah. Semoga Allah membunuhnya. Kemudian Al-Mughirah bangkit dan melompat menjawab, celakalah kalian. Sesungguhnya berhala itu hanyalah onggokan batu dan tanah liat. Bangunan yang biasa saja. Kemudian ia memukul pintunya dan menghancurkannya. Jadi ketika awalnya dia namanya orang apa kan, mungkin terjerembab terjatuh. Kan tidak percaya, celaka kan, ya, seperti itu. Lalu Mughirah melompat lagi dan dihancurkannya oleh Mughirah bin Syu'bah dan menghancurkan seluruhnya. Diambillah kain tirainya yang berisi perhiasan-perhiasan dan itu dibawa kepada Nabi SAW sebagai bentuk kemenangan terhadap apa yang telah dilakukan, terutama menghancurkan berhala yang bernama Lata. Taib. Yang ke-9, surat dari raja-raja Yaman. Masih berkisar dari perang Tabuk, maka Rasulullah SAW menerima surat dari raja-raja Himyar, Al-Haris bin Al-Khulal, kemudian Nu'man bin Khulal, An-Nu'man bin Qail, Zur'ain, Hamadan, dan Mu'afir. Sedangkan menjadi utusan mereka adalah Malik bin Murrah Ar-Rahawi. Jadi mereka akhirnya terikat perjanjian membayar jizyah. Jadi mereka masuk ke dalam kawasan kaum muslimin tetapi masih menganut agama mereka, tetapi mereka membayar jizyah, UPT, semacam kita pajak. Sementara kita Islam bayar pajak juga. Ini pajak bagi orang kafir zimmi yang ada kesepakatan damai hidup di daerah kekuasaan kaum muslimin. Itu yang dipajak, bukan orang Islam yang dipajak. Orang Islam itu ada namanya zakat, infak, sedekah, wakaf, ziswaf. Tidak ada pajak bagi orang Islam. Tetapi bagaimana Ustaz? Kan itu sudah keputusan negara kita. Ya bagaimana lagi? Kita hidup di negara aturan sini, otomatis kita terpaksa, judulnya terpaksa mengikuti aturan di sini. Apakah kita berdosa Ustaz kalau tidak bayar pajak? Tidak, malahan mereka yang berdosa mengambil harta kita. Jadi pajak itu adalah dipungut dari orang kafir zimmi sebagai keamanan bagi mereka tinggal di kawasan kaum muslimin. Supaya jelas keadaan sekarang seharusnya itu untuk orang-orang non muslim, selain sementara kita mayoritas Islam, seharusnya orang itu yang dipajak, karena meskipun bukan negara Islam secara penamaannya, tetapi kita otomatis sudah jelas mayoritas muslim. Semuanya azan berkumandang di mana-mana. Kalau sholat idnya, lihatlah paling ramai, alhamdulillah. Tapi anehnya di negeri kita, minoritas yang mengatur mayoritas. Dulu mungkin bapak-bapak kita yang sudah sepuh, dulu kalau sekolah-sekolah madrasah itu liburnya Jumat. Ya Pak, Jumat kan dulu. Tetapi dirubah jadi hari Ahad, hari Minggu. Dulu hari Jumat. Madrasah-madrasah yang keagamaan, sekolah-sekolah Muhammadiyah yang berbau-bau pondok, itu hari Jumat liburnya. Akhirnya dirubah oleh orang minoritas, ikut mereka hari Minggu. Baik. Kemudian delegasi Hamadan. Ini semuanya terjadi setelah perang Tabuk. Awalnya yang ditugaskan oleh Nabi SAW mengutus Khalid bin Walid. Namun
qadarullah ketika Khalid bin Walid mendakwahi delegasi Hamadan, tidak ada yang beriman. Akhirnya ditukar oleh Nabi SAW. Lalu kata Nabi, katakan kepada Khalid begini, begini, begini. Ini menjaga perasaan Khalid. Bahwasanya Nabi mengatakan begini, 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 begini. Jadi ketika itu sadarlah Khalid, maka digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Dan alhamdulillah ketika itu seluruh Bani Hamadan itu masuk Islam. Alhamdulillah. Kemudian delegasi Bani Fazarah. Jadi mereka masuk Islam ketika negeri mereka dilanda paceklik, kekeringan, hewan-hewan peternakan mereka mati, kemudian pertanian, perkebunan mereka sudah kering, tidak ada panen. Maka menghadaplah mereka kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW berdoa minta hujan, ya Allah, curahkanlah air terhadap negeri-negerimu, hewan-hewan ternakmu, tebarkanlah rahmatmu, hidupkanlah negerimu yang telah mati. Ya Allah, teteskanlah air hujan yang lebat, membantu, melegakan, berkesinambungan, meluas dengan segera, tidak ditunda-tunda, bermanfaat dan tidak merugikan. Ya Allah, tuangkanlah tetesan rahmat, bukan tetesan azab, bukan pula tetesan yang membinasakan, menenggelamkan ataupun memusnahkan. Ya Allah, curahkanlah air hujan bagi kami dan menangkan kami atas musuh-musuh kami. Nah, jadi ketika itu suburlah turun hujan dan akhirnya mereka beriman kepada Nabi SAW. Kemudian delegasi Najran. Ini Najran berjarak 7 hari perjalanan dari Mekah menuju Yaman. Jadi seorang yang pergi Yaman menuju Yaman itu melewati Najran. 7 hari perjalanan. Adapun daerah Najran itu terdiri dari 73 desa. Adapun kalau seandainya mengendari kuda tadi dengan onta perjalanan 7 hari yang santai, dengan kuda yang cepat itu bisa 1 hari. Dan orang-orang Najran itu mempunyai 100.000 prajurit beragama Nasrani. Tapi alhamdulillah kita singkat saja, akhirnya bertemulah delegasi tersebut di Madinah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka untuk masuk Islam, membacakan ayat-ayat Al-Qur'an ke hadapan mereka, tetapi mereka menolaknya dan menanyakan tentang Isa bin Maryam. Lalu Nabi SAW menunggu, jadi Nabi tidak langsung menjawab, tunggu wahyu turun. Sudah hampir seharian barulah turun wahyu dari sisi Rabbul Alamin melewati malaikat Jibril. Turunlah ayat inna mathala Isa indallah kamathali Adam. Sesungguhnya permisalan Isa penciptaannya sama dengan permisalan penciptaan Adam. Khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Yang Adam itu diciptakan dari tanah, kemudian berfirman Allah, kun fayakun. Jadi maka jadilah. Al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin. Kebenaran itu adalah dari sisi Rabbmu dan janganlah kamu menjadi orang yang ragu. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alau nadu abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'alal la'natallahi 'alal kadhibin. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 59 sampai 61, siapa yang membantahmu? Jadi siapa yang membantahmu tentang Isa sesudah datangnya ilmu kebenaran, maka katakanlah kepadanya, marilah kita memanggil anak-anak kami. Lalu anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri kamu, diri kami dan diri kamu, kemudian marilah kita bermubahalah. Mubahalah ini yaitu saling melaknat. Nanti siapa yang benar? Dialah nanti yang akan mendapat azab Allah. Lalu kita minta supaya laknat Allah tertimpa kepada orang yang dusta. Lalu esok harinya Nabi SAW memberitahu tentang Isa bin Maryam, penjelasannya dalam ayat-ayat yang telah dibacakan tadi. Dan akhirnya Nabi SAW, orang itu masih ragu, orang-orang Nasrani, Nabi mengajak bermubahalah.
Nabi menyelimuti cucunya Hasan dan Husain, lalu Nabi juga mengajak putrinya Fatimah agar memubahalah. Namun ketika itu orang-orang itu tidak berani. Seandainya memang seorang Nabi, maka tidak ada. Seluruh kita akan habis. Seluruh kita tidak ada sisanya. Bulu-bulu kita pun akan musnah dari permukaan bumi. Tidak ada lagi keturunan kita. Dan akhirnya mereka pun mengambil keputusan tidak mau ikut bermubahalah, lalu mereka menawarkan perjanjian damai dengan membayar jizyah, upeti, pajak. Kemudian Nabi SAW menerima pajak mereka itu banyak sekali, 2.000 perhiasan, 1.000 buah diserahkan pada bulan Rajab dan 1.000 lagi di bulan Safar. Dan perhiasan terdapat 1 uqiyah. Dan akhirnya Nabi SAW mengutus Abu Ubaidah bin Jarrah untuk memungut harta perdamaian tersebut. Jadi itulah, tidak mau dia Islam. Akhirnya mereka ikut ke kawasan kaum muslimin, tetapi dengan membayar pajak jizyah. Kemudian delegasi Bani Hanifah. Delegasi ini datang 17 orang. Tetap masih di tahun 9 Hijriah. Dan di antara mereka adalah Musailamah Al-Kadzab. Kita mengetahui Musailamah Al-Kadzab adalah salah seorang nabi palsu. Di zaman Abu Bakar itu diperangi. Namanya Musailamah bin Sumamah bin Kabir Al-Habib Al-Harith. Berasal dari Bani Hanifah. Jadi anggota delegasi ini tinggal di Madinah, di salah seorang rumah Ansar, kemudian menemui Rasulullah SAW dan masuk Islam. Datanglah berita bahwasannya ada keanehan yang terjadi dengan Musailamah Al-Kadzab, dan dia menunjukkan kecongkakannya, kesombongannya dan seterusnya. Bahkan dia pun mengatakan dia juga menerima wahyu, yang kalau ada membaca tafsir Ibnu Katsir di ayat mana itu? Kalau tidak salah, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kalau ada tafsir Ibnu Katsir baca. Dia ada juga namanya ayat kata. Tahukah engkau kata? Apakah itu kata? Ini kata yang ini. Seperti itu. Jadi bahasanya aneh. Dan dia mengatakan itu wahyu dari Rabbul Alamin. Ini perjalanan Bani Hanifah yang akhirnya mereka diperangi oleh di zaman di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Kita singkat saja. Kemudian untuk Bani Hanifah turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, innal ardha lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah, dipusakakannya kepada siapa saja yang dikehendakinya dari hamba-hambanya, dan kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kedustaan Musailamah Al-Kadzab itu sudah tercium, sudah terdengar di tahun ke-10 Hijriah. Kita lanjut ke berikutnya, delegasi Bani Amr bin As-Sa'sasah. Di sini terdapat Amir bin Tufail, seorang musuh Allah, Arbad bin Qais, Ja'far, Khalid bin Ja'far, Jabar bin Aslam. Jadi mereka adalah para sesepuh sekaligus togut dari mereka. Ini kisah yang sangat panjang. Di dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa Amir menemui Rasulullah SAW. Aku memberikan 3 opsi kepadamu. Kau menguasai masyarakat perkotaan dan aku masyarakat pedesaan dan pedalaman. Aku menjadi penggantimu setelahmu, atau aku akan memerangi bersama kabilah Ghatafan dengan 1.000 orang laki-laki berambut pirang dan 1.000 orang wanita berambut pirang juga. Lalu dia terkena musibah di rumah seorang perempuan seraya berkata, apakah benjolan ini terdapat benjolan pada onta di rumah perempuan dari Bani Fulan? Tolong bawakan kudaku kepadaku. Ia pun lalu menungganginya dan mati di atas kudanya tersebut. Nah, jadi aneh-aneh saja yang dimintanya. Minta bagian kawasan dengan Nabi yang mengambil perkotaan, aku bagian pedalaman pedesaannya dan seterusnya. Akan tetapi akhirnya
dia pun mati di atas tunggangannya. Kemudian delegasi Tujaib, ini masih banyak lagi sebenarnya, kita singkat saja. Ini terdiri dari 13 orang laki-laki, mereka bertanya tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Dan akhirnya ada di antara mereka yang berkata, wallahi demi Allah, tidak ada yang menggerakkanku dari negeriku selain harapanku agar engkau memohon kepada Allah untuk mengampuniku dan mengasihi diriku, untuk menjadikanku kaya hati. Itu ada diajarkan tentang manusia yang qanaah. Jadi Nabi SAW mengajarkan qanaah. Jadi begitu utusan. Bagaimana mereka, kisah-kisah mereka setelah bertanya kepada Nabi SAW. Delegasi Tayyi itu delegasi yang datang kepada Nabi SAW. Di dalamnya terdapat Zaid al-Khail. Jadi beliau berbincang-bincang dengan Nabi SAW. Kata Nabi SAW mengenai beliau Zaid al-Khail, tidak ada seorang laki-laki Arab yang disebutkan keutamaannya kepadaku, kemudian dia menemuiku, melainkan aku melihatnya tidak seperti yang diungkapkan oleh Zaid al-Khail. Sesungguhnya kelebihan yang ada padanya belum diungkapkan semuanya. Kemudian beliau menamainya dengan bukan Zaid al-Khail, tetapi Nabi merubahnya dengan Zaid al-Khair. Zaid pemilik kebaikan. Diganti al-Khail dengan al-Khair. Jadi banyak delegasi At-Tai ini banyak. Di antaranya itu delegasi dari Yaman, Azad, Bani Sa'd, Huzaim dari kabilah Khuda'ah, Bani Amir, Bani Asad, Bahra, Khawla, Maharib, Ghamid, Al-Muntafiq, Salamah. Jadi banyak yang ikut dengan delegasi Tai. Jadi beliau ini terlambat. Hampir tahun 11 Hijriah menemui Nabi SAW. Dan walhamdulillah akhirnya mereka berhasil memasuk Islam. Dan ini digambarkan dalam surah At-Taubah ayat 97-98. Al-a'rabu asyaddu kufra wa nifaqa wajdaru alla ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasulih. Orang-orang Arab Badui, jadi orang-orang Arab Badui itu lebih parah kekafirannya dan kemunafikannya. Dan lebih wajar tidak mengetahui hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya. Wallahu alimun hakim. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijak. Wa minal a'rabi man yattakhidhu ma yunfiqu maghraman wa yatarabbasu bikumud dawair. Lalu firman Allah di ayat berikutnya, di antara orang-orang Arab Badui itu ada orang yang memandang apa yang dinafkahkannya di jalan Allah sebagai suatu kerugian. Dikatakan kerugian, alaihim dairatus sau. Lalu kata Allah dalam firman-Nya bahwasanya dia menanti-nanti mara bahaya menimpamu. Merekalah yang akan ditimpa mara bahaya. Wallahu sami'un alim. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Kemudian di dalam surah At-Taubah ayat berikutnya ayat 99. Wa minal a'rabi, ini tentang orang-orang Arab Badui yang keras. Wa minal a'rabi may yu'minu billahi wal yaumil akhir. Ada yang keras, adapun di ayat 9 ini yang beriman. Dan di antara orang-orang Arab Badui itu ada orang yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir. Yu'minu may yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatan min indallahi wa salawatir rasul. Mereka orang-orang tersebut memandang apa yang dinafkahkannya dari Allah itu sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh doa Rasul. Ala innaha qurbatul lahum. Ketahuilah sesungguhnya nafkah itu adalah suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sayyidukhiluhumunullahu fi rahmatih. Kelak Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmatnya, yaitu surganya. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi keislaman orang-orang perkotaan seperti Mekah, Madinah, Thaqif, dan kebanyakan orang-orang Bahrain, orang Yaman telah semakin tertanam dalam diri mereka dengan kuat. Di antara mereka terdapat para pembesar sahabat dan tokoh kaum muslimin. Jadi itu delegasi-delegasi yang sambungan dari pelajaran pekan yang lalu, yang kita bahas 2 delegasi, yaitu
penjabaran dari ayat dalam surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kita tambahkan sedikit lagi tentang keberhasilan. Jadi setelah ini baru kita masuk haji wada. Sedikit kita ringkas saja keberhasilan dakwah dan pengaruhnya. Jadi sebelum melanjutkan pembahasan tentang haji wada mengenai detik-detik akhir wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita perhatikan lagi. Kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal-awal kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul. Bagaimana Nabi SAW dinobatkan sebagai pemimpin umat terdahulu yang terakhir. Firman Allah Subhanahu wa taala ketika awal-awal dahulu setelah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, maka turunlah firman Allah yang mengangkatnya menjadi seorang rasul. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah untuk salat di malam hari kecuali sedikit darinya. Atau di ayat ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Wahai orang yang berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terus berjuang selama lebih kurang 20 tahun. Dan kata ulama, setelah ayat ini turun, ya ayyuhal muzammil dan ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir, Nabi tidak pernah merasakan tidur sebagaimana kita tidur. Nabi gelisah untuk menyampaikan kepada umat risalah nubuwah ini. Tidak pernah nyenyak tidur Nabi sebagaimana kita tidur dulu, ini dulu, lalu tidur 8 jam. Itu tidak pernah Nabi SAW. Setelah turun firman Allah, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Itu lebih 20 tahun Nabi mendakwahkan, mengemban tanggung jawab, amanah suci dan mulia di pundaknya di muka bumi ini. Ini tugas yang berat. Jadi ini adalah tugas dari Rabbul Alamin yang ini semua merubah kemanusiaan, totalitas semuanya, baik itu akidah, akhlak, muamalah, ibadah dan seterusnya, tanggung jawab di peperangan, perjuangan di medan perang dan seterusnya. Ini kita ketahui. Secara global itu di medan perang, di medan jihad, sanubari manusia yang tenggelam dalam fata morgana kejahilian dan pandangan-pandangan hidup orang ketika itu di zaman jahiliyah yang diembankan dengan beban bumi dan daya pikatnya. Jadi orang waktu dahulu terikat dengan keindahan duniawi. Bagaimana bumi dan daya pikatnya. Kemudian dibelenggu dengan jerat-jerat syahwat. Itulah kehidupan dahulu. Sampai pada satu titik apabila sanubari manusia ini telah mulai bersih di dalam lubuk hati sebagian sahabatnya dari endapan jahiliyah dan kehidupan materi, maka mulailah beliau mengarungi pertarungan lain di medan yang lain, bahkan berbagai pertarungan yang silih berganti. Pertarungan menghadapi musuh-musuh dakwah, musuh-musuh dakwah Allah. Nah, ini yang dialami oleh Nabi SAW, sebagaimana yang telah kita pelajari. Kemudian selalu berkumpul orang yang ingin membuat makar kepada Nabi SAW. Silih berganti. Yang ini tidak jadi, tidak berhasil, datang lagi makar. Datang lagi makar terhadap Nabi SAW, terhadap dakwah, dan orang-orang yang beriman terhadap Nabi SAW. Musuh yang senantiasa berambisi untuk membunuh bibit-bibit suci dari tempat persemaiannya sebelum ia tumbuh dan menancapkan akarnya ke dalam tanah. Sedangkan dahan-dahannya menjulang di angkasa, menanggungi daerah-daerah yang lain. Dan hampir belum tuntas menyelesaikan pertempuran-pertempuran di Jazirah Arab, bangsa Romawi pun sudah mempersiapkan diri dan bersiap-siap untuk bertindak kejam terhadap umat yang baru lahir ini dari tapal-tapal batasnya di bagian utara. Jadi belum selesai nih urusan dengan orang Arab, dengan Jazirah Arab, orang Romawi, orang Persia pun sudah menghadang dakwah ini. Di tengah seluruh perjalanan ini, pertarungan pertama yaitu pertarungan melawan sanubari belum usai. Ini di perlawanan sanubari, sebab ia merupakan pertarungan abadi melawan diri sanubari itu. Ini tetap Nabi berperang melawan orang, perang fisik, lalu membenahi umat, menegakkan akidahnya, mengukuhkan menghancurkan berhala-berhala, togut-togut, dan menghancurkan berhala di dalam hati para sahabat.
Ini dia. Inilah kemerdekaan. Apabila seseorang yang togut-togut yang ada dalam dirinya itu hancur, maka dia menjadi hamba yang merdeka. Abdullah bukan hamba dunia, bukan hamba dinar, bukan hamba dirham, tetapi menjadi hamba Allah. Keterkautan hatinya itu hanya untuk Allah. Inilah kemerdekaan yang hakiki. Tidak ada tergantung hatinya kepada selain Allah. Dan inilah yang digapai oleh Nabi SAW. Meskipun dalam keadaan tadi makar, kesibukan berperang dan seterusnya, Nabi pun tidak alfa untuk membina para sahabat. Mengokohkan akidah, menanamkan keimanan, tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sementara Nabi SAW bangkit berdakwah mengajak manusia kepada Allah. Mengarungi pertarungan yang berkecamuk dengan ragam medannya. Di dalam kehidupan yang sederhana, padahal dunia menyongsongnya. Nabi memilih kesederhanaan, padahal sebenarnya kalau diikuti kehidupan dunia, maka Nabi sebenarnya bisa. Dalam kesungguhan dan kerja keras, sedangkan orang-orang mukmin beristirahat di sekitarnya dengan naungan rasa aman dan ketenteraman. Dalam kerja keras yang tiada henti, dalam kesabaran yang dipuji atas semua itu. Dalam sholat malam, qiyamul lail, dalam beribadah kepada Rabb-Nya, dalam membaca Al-Quran, serta dalam meninggalkan kehidupan duniawi demi beribadah kepada Allah sebagaimana diperintahkan kepadanya. Demikianlah beliau hidup dalam kancah pertempuran yang berkesinambungan selama 20 tahun. Jadi Nabi SAW itu tidak pernah berhenti selama 20 tahun bertempur, berperang. Tidak ada satupun urusan pun yang dapat menggoyahkan konsentrasinya dalam kurun waktu tersebut hingga akhirnya dakwah Islam berhasil tersebar di lingkungan luas dan membuat akal terbingung-bingung karenanya. Jadi kalaulah hendak ini utusan Allah, tentu 23 tahun itu tidak mungkin dakwah seperti ini. Bahkan itu membuat goyah imperium yang besar ketika itu, Romawi dan Persia. Nah, ini memang kebenaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Memang dibantu oleh Allah SWT. Tercengang-cengang orang terhadap perkembangan. Bahkan orang Mekah sendiri pun ketika terjadi peristiwa Fatu Mekah, mereka pun tercengang. Melihat pasukan Muhammad yang sangat besar. Lautan manusia yang datang 10.000 pasukan. Yang ketika itu mendirikan tenda-tenda dekat Mekah sebelum masuk Mekah. Ketika Fatul Mekah, peristiwa Fatu Mekah, itu menerangi tempat mereka berkemah. Ribuan obor. Kalau orang di zaman dahulu tidak ada penerang seperti zaman kita, tenda-tenda itu tentu ada obor-obornya, api-apinya. Dan itu membuat terang arah tersebut dari kota Mekah. Akhirnya Jazirah Arab pun tunduk kepada dakwah Islam. Debu-debu jahiliyah itu serina dari awang-awangnya. Dan akal manusia yang selama ini sakit pun kembali menjadi sehat. Sehingga meninggalkan berhala, bahkan menghancurkannya. Suasana membahana dengan panji-panji tauhid. Terdengar kumandang azan untuk sholat 5 waktu. Membelah angkasa alam semesta dari tengah gurun tandus yang telah dihidupkan kembali oleh iman yang baru. Para qori di utara dan selatan bertebaran. Membacakan ayat-ayat Al-Quran. Dan menegakkan hukum-hukum Allah. Semua suku dan kabilah yang bertebaran bersatu. Dan manusia keluar dari penyembahan kepada manusia menuju penyembahan kepada Allah. Tidak ada lagi perbedaan antara yang berkuasa dengan rakyat biasa. Tidak ada lagi tuan dan budak, pemimpin dan yang dipimpin, yang zalim dan yang dianiaya. Karena sesungguhnya semua manusia sama sebagai hamba Allah. Bersaudara, saling mencintai dan melaksanakan hukum Allah. Akhirnya Allah telah menghilangkan dari diri mereka fanatisme kesukuan dan berbangga diri dengan leluhur. Tidak ada keutamaan orang Arab atas selain non-Arab atau kulit putih atas kulit hitam kecuali karena ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Semua manusia adalah keturunan Adam, sedangkan Adam berasal dari tanah. Berkat dakwah ini terwujudlah persatuan Arab, persatuan kemanusiaan dan keadilan sosial serta kesejahteraan manusia dalam setiap urusan dan permasalahan dunia maupun akhirat, sehingga mengubah perjalanan waktu dan wajah bumi ini, garis sejarah pun menjadi lurus serta akal manusia pun menjadi berubah.
sebelum adanya dakwah yang dibawa oleh Nabi SAW, dunia terkurung dalam spirit jahiliyah. Sanubarinya telah membusuk, ruhnya telah basi, dan nilai-nilai moral dan etika luhur pun telah timpang. Sehingga alam diselimuti oleh kezoliman dan perbudakan, dikeroyok oleh gelombang kemewahan, keji dan norma-norma yang buruk. Ia diliputi oleh gumpalan-gumpalan kekufuran, kesesatan, dan kegelapan sekalipun agama-agama samawi saat itu masih ada. Yaitu agama-agama samawi yang telah dinodai, yang telah dirubah. Yang kita ketahui turun Taurat dan Injil. Yahudi dan Nasrani sebelumnya itu disusupi berbagai kelemahan dan telah kehilangan keseimbangan jiwa serta ditempati oleh ritual jumud yang tidak mempunyai ruh dan kehidupan. Tatkala dakwah Islam bangkit memainkan perannya dalam kehidupan masyarakat, maka jiwa manusia menjadi suci, menjadi bersih dari segala angan-angan dan kurafat, bersih dari perbudakan dan penghambaan kepada selain Allah, bersih dari kehancuran dan kebusukan, serta suci dari kotoran dan kebejaran. Komunitas manusia bersih dari kezaliman dan keangkuhan, terbebas dari perpecahan dan kebinasaan, bersih dari perbedaan strata sosial, dari kelaliman dan para penguasa, serta dari tipu daya para dukun atau paranormal. Dakwah Islam berhasil membangun dunia di atas fondasi kesucian diri, kebersihan, nilai-nilai positif dan konstruktif, kebebasan dan reformasi, pengetahuan dan keyakinan, rasa percaya diri, keimanan, keadilan dan kehormatan. Demikian juga di atas fondasi kerja keras yang tiada henti untuk mengembangkan dan meningkatkan taraf kehidupan serta memberikan hak kepada masing-masing yang berhak memilikinya. Berkat perkembangan-perkembangan ini, Jazirah Arab benar-benar mengalami kebangkitan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu kebangkitan yang belum pernah dijumpai sepertinya semenjak munculnya segala bentuk pembangunan, dan sejarahnya belum pernah menjadi gemerlap seperti gemerlapnya ia pada masa-masa yang unik. Di masa-masa yang unik ini sepanjang usianya. Jadi itu setelah Nabi SAW menjadi seorang Rasul, jadi Nabi SAW menjadi seorang Nabi dengan Iqra. Nubi'a bi Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian Nabi diangkat menjadi Rasul dengan bil muddatsir. Ya ayyuhal muddatsir kum fa'anzir wa rabbaka fakabir ila akhir ayat. Maka ketika itulah mulainya dakwah ini sampai yang kita pelajari ini di tahun ke-9 Hijriah. Adapun untuk di tahun depannya, tentunya di tahun 10 Hijriah, maka kita mempelajari peristiwa yang sangat penting di dalam kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini adalah hadis yang paling panjang diriwayatkan oleh sahabat. Hadis yang paling panjang diriwayatkan oleh sahabat yaitu Jabir bin Abdillah tentang perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebut dengan Haji Wada, haji perpisahan. Yang memang setelah itu para sahabat berpisah. Setelah Haji Wada, tidak beberapa bulan berikutnya Nabi SAW diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nampaklah keberhasilan dakwah Nabi SAW yang 20 tahun lebih kurang itu mengemban amanah ini. Jadi tergambarlah bagi kita perjuangan. Itu makanya Sirah Nabawiyah adalah salah satu mukjizat. Ketika kita mempelajari, nampaklah perjuangan baginda yang mulia, Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa kerdilnya jiwa kita ini. Tidak ada apa-apanya kita tentang perjuangan dalam agama kita ini. Belum apa-apanya kita dibandingkan dengan Nabi dan para sahabat ketika itu. Taib, alhamdulillah kita berada di penghujung pembahasan. Setelah Haji Wada, tentunya detik-detik wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Biasanya kita di pekan kelima Jumat kita kajian. Ini bagaimana kabarnya? Atau kita lanjutkan sistem yang lama atau kabarnya ada kajian kosong? Gimana? Biasanya kita kajian pekan kedua, keempat, dan kelima. Bagaimana Pak? Jumat depan kan pekan kelima itu. Kita lanjutkan kajian Sirah Nabawiyah atau tunggu 3 pekan lagi? Dulu perjanjiannya pekan kedua, keempat, dan kelima. Atau biasa saja kita
Jumat depan kita lanjut berarti. Karena Jumat depan pekan kelima kan? Iya. Nah, berarti insya Allah akan kita lanjutkan di Jumat yang akan datang. Karena Jumat yang akan datang adalah pekan kelima. Insya Allah akan kita masuki pembahasan yaitu haji wada', haji perpisahan dengan Nabi SAW. Demikianlah yang bisa kita pelajari. Walhamdulillah, tak terasa kita mulai di musola Al-Falah. Al-Falah itu Pak. Nurul Falah. Itu ada beberapa kali pertemuan. Alhamdulillah masjid kita selesai. Kita lanjutkan juga. Dan kita pun berada di tahun ke-10 Hijriah dalam pembahasan kita di Sirah Nabawiyah. Ini tidak ada lagi peperangan. Karena peperangan Nabi SAW itu terakhir di Perang Tabuk. Setelah Perang Tabuk, Nabi sibuk menyambut delegasi-delegasi, kabilah-kabilah untuk menerima keislaman mereka. Baik, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian, maka kita akhiri perjumpaan kita ini dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.